Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali sumber dari buku Demen Sentola ya, khususnya bagian 4, perselisihan, disrupsi, dan penemuan. Kita mau lihat gimana sih jejaring sosial kita ini yang seringnya nggak kelihatan, ternyata punya peran besar banget di balik inovasi, penemuan, bahkan cara kita ngelihat dunia. Termasuk bias-bias kita itu. Misi kita kali ini, bongkar dinamika jaringan ini, fokusnya di bab 11 dan 12. Jadi, bukan cuma soal apa yang nyebar, tapi lebih ke gimana struktur koneksi kita itu ngaruh ke semuanya. Oke, kita mulai dari bab 11 ya. Ada ide yang, wah, cukup mengejutkan nih dari Sentola. Katanya, kalau mau kolaborasi kreatif, struktur jaringan tim itu bisa jadi lebih krusial daripada, katakanlah, kumpulin orang-orang paling berbakat aja. Dia pakai contoh dunia teater Broadway. Pernah ada masa-masa gagal total gitu. Jaringannya waktu itu kayak kembang api katanya. Semua orang nyambung tapi hubungannya lemah gitu. Nah, ini beda banget sama era emasnya. Di era emas strukturnya lebih mirip jala ikan. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang erat terus dihubungin sama semacam jembatan. Gimana tuh penjelasannya? Nah, ini bagian yang menarik banget dan emang agak lawan arus pemikiran umum ya. Struktur kembang api yang koneksinya banyak tapi lemah itu emang bikin informasi nyebar cepat banget. Itu kelebihannya. Tapi masalahnya gini, kalau ide nyebarnya kecepatan, seringkali yang nyangkut itu cuma solusi yang cukup baik aja. Belum tentu yang terbaik atau paling inovatif. Akibatnya, tim jadi buru-buru setuju di awal, terus nggak ada lagi eksplorasi buat ide-ide yang mungkin lebih radikal, lebih out of the box gitu. Inovasinya macet. Sebaliknya, struktur jala ikan yang ada klaster-klasternya itu, dia malah ngelindungin keragaman ide di kelompok-kelompok kecil itu. Ikatan kuat di dalam klaster bikin ide-ide baru, ide-ide aneh mungkin, bisa diolah dulu, didiskusiin, tanpa langsung dibunuh sama opini luar. Kayak ada ruang aman gitu. Nanti, jembatan antar klaster itu fungsinya buat nyebarin ide terbaik yang udah matang dari tiap klaster. Jadi, prosesnya lebih lambat di awal, tapi hasilnya bisa lebih inovatif. Eksperimen Centola soal kompetisi data science itu juga nunjukin pola yang sama persis. Wah, jadi kecepatan penyebaran informasi itu nggak selalu bagus ya, bisa jadi bumerang malah. Konsep jala ikan ini menarik. Dan ternyata nggak cuma berlaku buat tim kecil kayak di Broadway atau eksperimen tadi. Contohnya yang ngutip argumennya Jared Diamond juga kan, dia ngelihat pola ini di skala yang lebih gede lagi, skala peradaban. Kenapa Eropa, yang dulunya kayaknya lebih terpecah-pecah gitu ya strukturnya jala ikan, kok akhirnya bisa nyalip Tiongkok? Padahal Tiongkok kan maju duluan dan lebih terpusat kayak kembang api. Iya, argumennya gitu. Eropa yang terfragmentasi itu memungkinkan lebih banyak eksperimen lokal terjadi secara paralel. Ada banyak pusat inovasi kecil-kecil. Jadi kalau satu gagal, yang lain masih jalan. Lebih tahan bantinglah sistemnya untuk inovasi jangka panjang. Beda sama Tiongkok yang sentralistik waktu itu. Kalau pusatnya salah arah ya udah. Fragmentasi yang terkontrol, ada jembatan penghubungnya, itu kayaknya resepnya. Oke. Jadi struktur penting buat menciptakan inovasi. Nah, sekarang kita pindah ke bab 12. Gimana jaringan ngaruh ke penerimaan inovasi itu? Apalagi kalau penemuannya kontroversial. Contohnya kan data perubahan iklim NASA itu ya. Datanya sama persis, tapi pas dikasih ke kelompok politik yang beda di Amerika, kok tafsirannya bisa beda jauh? Apa yang terjadi di situ? Nah, ini kita masuk ke yang namanya penelaran termotivasi atau motivated reasoning. Ini kecenderungan alami kita sebagai manusia buat nyari atau menafsirkan informasi biar cocok sama apa yang udah kita yakini. Jadi kita cenderung cari pembenaran, bukan kebenaran objektif. Ruang gema atau echo chamber, kayak di grup politik yang isinya sama semua atau silo-silo di perusahaan, itu bikin bias ini makin kuat. Nggak ada sanggahan, kan? Centola nemuin sekadar bikin jembatan lebar antar kelompok yang beda ini, ternyata nggak cukup buat ngatasin masalah. Apalagi kalau interaksinya itu dibingkai, di-frame secara partisan. Masih ingat studi yang pakai gambar keledai sama gajah itu? Malah makin kuat identitas kelompoknya, makin polarisasi. Jadi framing itu krusial banget. Gimana cara informasi itu disajikan, kata-kata yang dipilih, fokusnya kemana, itu ngaruh banget ke penerimaan orang. Terbaiknya juga kan di studi itu, katanya waktu framing politiknya dihilangin, terus orang dari kubu beda itu interaksi dalam jaringan yang lebih egaliter, mirip jala ikan lagi strukturnya. Hasilnya beda banget ya. Betul sekali. Ini temuan yang paling ngasih harapan menurut saya. Pas framing politiknya dicopot dan pakai jaringan egaliter,
Polarisasi soal data iklim itu lenyap. Lenyap gitu aja. Dan yang lebih keren lagi, akurasi kedua kelompok dalam menafsirkan data itu justru sama-sama naik drastis. Jadi bukan cuma soal sepakat, tapi jadi lebih benar pemahamannya. Wah, ini nunjukin kalau struktur jaringan yang tepat itu bisa bantu kita ngelawan bias kognitif kita sendiri ya. Keren banget! Iya, struktur egaliter itu kayaknya bikin orang lebih mau dengerin dan nimbang perspektif lain secara setara. Nggak langsung defensif karena beda kubu. Dan ini bukan cuma teori loh, di dunia nyata juga ada buktinya. Misalnya di studi medis. Jaringan diskusi dokter yang dibikin lebih egaliter, itu terbukti bisa ngurangin bias rasial dalam rekomendasi perawatan pasien. Serius? Iya. Dan bukan cuma biasnya kurang, kualitas perawatannya secara keseluruhan juga jadi lebih baik. Ini kan penting banget implikasinya. Gimana kita bisa sengaja rancang interaksi kayak gini di tempat kerja kita, misalnya. Bener banget. Ada contoh lain lagi kan dari dunia olahraga? NBA tim Philadelphia 76ers itu. Mereka ubah cara evaluasi calon pemain. Nggak cuma ngandelin bos-bos besar aja, tapi pakai pendekatan jaringan yang lebih datar. Mereka kumpulin masukan dari banyak pelatih, termasuk yang mungkin dianggap junior atau ada di lingkar luar. Oh iya, yang itu ya? Hasilnya, akurasi prediksi mereka soal potensi pemain jadi jauh lebih bagus. Jadi ini bukan cuma soal punya data yang banyak ya, tapi gimana cara kita ngetuk atau akses kebijaksanaan kolektif yang tersebar di jaringan orang-orang itu. Sekaligus ngelawan bias hierarki kan? Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya gini, struktur jaringan tempat kita berinteraksi itu bukan sekedar latar belakang pasif aja. Bukan cuma tempat ngobrol. Itu adalah arsitektur aktif yang ngebentuk kemampuan kita buat inovasi, buat nemuin hal baru, dan juga ngebentuk cara kita ngelihat dunia, termasuk bias kita. Jaringan model jala ikan yang egaliter, yang ada klaster-klasternya tapi tetap terhubung, itu seringkali lebih unggul buat tugas-tugas kompleks, kayak inovasi mendalam atau ngambil keputusan yang butuh objektivitas tinggi. Ini beda sama jaringan kembang api yang hiperkonek tapi mungkin dangkal. Nah, kalau kita paham dinamika ini bisa bantu Anda buat bangun tim yang lebih inovatif, lebih kritis menyaring informasi, dan mungkin lebih sadar sama bias diri sendiri dan kelompok. Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kalau ternyata arsitektur koneksi sosial kita ini punya pengaruh segitu besarnya ke cara kita mikir, seberapa banyak sih dari apa yang kita anggap sebagai realitas objektif atau penilaian yang bagus itu sebenarnya cuma produk sampingan dari struktur jaringan tak terlihat di sekitar kita? Jangan-jangan ada jaringan tersembunyi yang lagi ngebentuk cara pikir Anda saat ini juga tanpa Anda sadari sepenuhnya.